Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat wal musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan segala puja dan puji kepadanya, dan juga dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Termasuk di antara nikmat yang besar adalah hidayah yang Ia berikan kepada hati kita dan orang-orang yang kita sayangi, dan juga termasuk di dalamnya adalah kesempatan kita untuk berkumpul di pagi hari ini. Maka bersyukurlah yang sudah hadir, ya, meskipun harus menerjang hujan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang setimpal bahkan berlipat ganda. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, sekarang al-mas'alatul khamisah. Kita melanjutkan pembahasan fiqih muyassar. Masalah yang kelima, hukum air al-musta'mal fit taharati, dalam bersuci atau untuk bersuci. Musta'mal itu artinya yang sudah digunakan, ya, sudah digunakan untuk bersuci. Maka dikatakan di sini, ya kita baca dulu ya apa yang di buku. Al-ma'ul musta'malu fit taharati, air yang sudah digunakan untuk bersuci, seperti air, contohnya adalah seperti air yang berpisah atau menetes dari anggota tubuh yang sudah terkena air wudhu atau mandi, maka hukumnya adalah tahirun mutahhirun li ghairihi ala sahih. Tahirun suci, mutahhirun mensucikan, li ghairihi kepada bagi yang lainnya, ala sahihi berdasarkan pendapat yang sahih. Ya, berdasarkan pendapat yang sahih. Yarfa'ul hadathi wa yuzilun najis. Yarfa'u menghilangkan hadas, wa yuzilun najis dan menghilangkan najis. Ya. Apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu sifat dalam diri yang tidak nampak. Ya, sifat dalam diri muslim yang tidak nampak, yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat atau semua ibadah yang membutuhkan taharah. Itu hadas. Jadi hadas itu sifat dalam diri yang tidak nampak. Kita kalau bertemu orang tidak terlihat dia berhadas atau tidak. Adapun najis, najis itu benda-benda yang sudah dinyatakan najis oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu najis, benda. Jadi hadas itu sifat dalam diri, najis itu benda. Maka hadas itu tidak terlihat, najis itu bisa terlihat atau tercium atau bisa dipegang, atau bahkan bisa dirasakan. Itu benda najis. Benda najis itu ada wujudnya. Nah, dalam taharah itu ada dua, bersuci dari hadas, bersuci dari najis.
Nah, air musta'mal ini berdasarkan kitab ini itu air yang maksudnya air yang sudah digunakan untuk bersuci itu boleh digunakan untuk bersuci kembali, baik untuk menghilangkan hadas, artinya untuk berwudu dan mandi, ya, bagi yang wajib mandi, baik juga bisa digunakan untuk menghilangkan benda najis, mensucikan benda dari hal-hal yang najis. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Madama annahu lam yataghayyar, madama selama dia belum berubah darinya salah satu sifat yang tiga, salah satu dari sifat yang tiga yang ada pada air: bau, rasa, dan warna. Bau, rasa, dan warna. Dan ini kaidah umum, ya, kaidah umum di dalam masalah air. Ketika air itu berubah sifat, salah satu sifatnya, bau, rasa, atau warnanya, ya, berubah salah satu sifatnya, yang akhirnya menjadikan dia tidak bisa disebut dengan bahasa air saja, ya, tidak bisa disebut dengan bahasa kata-kata air saja. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat air ini, ada air itu keruh, ada air mungkin ada baunya sedikit, ada air baunya bau, misalnya bau karat dan lain sebagainya, bau tanah dan lain sebagainya. Air ada rasanya, air rasanya berbeda-beda. Tapi dengan perbedaan bau, rasa, dan warna itu, kita sudah paham, tidak perlu didefinisikan lagi, sudah paham secara otomatis, ya, secara kolektif pemahaman kita sebagai manusia, ada perubahan-perubahan yang masih dalam batas dia disebut air saja. Air saja, maksudnya saja itu tanpa embel-embel, ya. Tapi kemudian ada perubahan-perubahan yang menjadikan dia itu tidak bisa disebut sebagai air saja, harus diberi embel-embel, ya. Misalnya apa? Yang embel-embel itu menunjukkan perubahan sifat, misalnya air sabun, air teh, air kopi, ya, air susu, air gula, dan seterusnya, air garam, ya, dan seterusnya. Ya, jadi sifat-sifat yang tidak, kalau garam masih alami, ya, sifat-sifat yang secara alami tidak ditemukan di dalam air. Sifat-sifat yang secara alami tidak ditemukan di dalam air. Nah, kalau misalnya ada air digunakan untuk berwudu, ya, berwudu dengan cara memasukkan anggota tubuh ke dalam air tersebut, ya, maka sisanya, ya, sisa. Jadi air di dalam ember atau wadah apapun, ada orang berwudu dengan cara memasukkan tangannya ke dalam tempat air tersebut, atau ada tempat air yang sangat besar, ada orang mandi dengan langsung masuk ke dalam air tersebut. Nah, maka kemudian ketika sudah selesai bersuci, air sisanya itu tetap boleh digunakan untuk bersuci, ya. Air sisanya itu tetap boleh digunakan untuk bersuci. Selama apa? Selama tidak berubah sifatnya yang menjadikan dia tidak disebut sebagai air secara umum. Dalilnya apa? Dalilu taharatihi. Nah, pertama ada dalil bahwasanya dia suci itu apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi aw wadu'ihi. Kanu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu, ya, jika berwudu mereka, yaitu para sahabat, yaqtatilun, saling berebut untuk mengambil air bekas wudu beliau, ya, cari berkahnya Rasulullah, ya, cari berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika Nabi hidup bisa dilakukan. Bahkan para sahabat itu, ya, kalau Rasulullah hendak meludah, ada sahabat yang melihat langsung cepat-cepat ditampung ludahnya, lalu digosokkan ke badannya, ya. Jadi ini berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu tidak ada baunya, ya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang cukup panjang, ya, sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridun, ya. Dalam hadis yang lain,
Ya, Nabi SAW sabba menuangkan di atas Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari air wudhu beliau ketika Jabir waktu itu sedang sakit. Jadi kisahnya Jabir bin Abdullah ini sedang sakit parah. Akhirnya saking parahnya Jabir bin Abdullah ini dia dalam keadaan tidak sadar. Ya, tidak sadar karena sakit sekali. Ketika datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar menjenguk beliau. Ketika datang Jabir tidak sadar. Rasulullah minta izin kepada istrinya atau keluarganya, akhirnya dipersilahkan masuk. Ya, Jabir bin Abdullah masih belum sadar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, minta diambilkan air wudu. Ya, minta diambilkan air wudu. Beliau berwudu, sisa berwudunya beliau itu beliau siramkan ke kepalanya Jabir bin Abdullah. Ya. Lalu sadarlah Jabir bin Abdullah. Ya. Jadi dia membaik keadaannya. Ya. Jadi demikian. Nah, maka disimpulkan seandainya air bekas wudu itu najis, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membolehkan perbuatan itu. Ya, seandainya air bekas wudhu itu najis, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membolehkan para sahabat, ya, untuk mengambil atau mengumpulkan air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan istri-istri beliau, mereka semuanya itu ketika berwudhu di bejana-bejana, di panci-panci, ya, di tempat, di gelas-gelas dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka mandi, ya, juga di dalam satu bejana yang sama. Ya. Wa mithlu hadza la yaslam min rasyas, dan yang seperti ini ya pasti tidak akan bisa terhindarkan dari percikan-percikan, ya, air bekas wudhu atau bekas mandi yang masuk ke dalam air yang ada di dalam bejana tersebut. Ya. Jadi bisa disimpulkan dari perbuatan para sahabat dan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Waliqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Abi Hurairah kepada sahabat Abi Hurairah yang waktu itu junub. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dalam keadaan junub, belum sempat mandi, ya, belum sempat mandi. Dan di waktu itu biasa. Kenapa? Karena ketika itu orang tidak mandi, ya bisa jadi karena belum perlu, ya, karena dia mungkin belum waktu sholat, belum datang waktu sholat, dia belum segera mandi, ya, karena air langka, ya, air langka zaman dahulu. Orang jika ingin mandi, dia harus mengambil air dulu dibawa ke rumah. Atau dia harus mengambil, ya, harus mencari sumber air dulu seperti sungai atau telaga atau lain sebagainya. Jadi seperti itu. Maka biasa di zaman dahulu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat junub itu tidak segera mandi, kecuali jika sudah mendekati waktu sholat. Nah, buat apa mandi sekarang setelah misalnya bangun junub setelah subuh misalnya? Ya, kemudian dia mandi, nanti bekerja kotor lagi, nah, kan begitu, kotor lagi. Nah, lebih baik nanti saja mandinya menjelang zuhur. Nah, suatu ketika sahabat Abu Hurairah ini, beliau dalam keadaan junub berjalan, ternyata dari kejauhan terlihat Rasulullah. Nah, ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Hurairah ini merasa malu. Ya, wah, saya junub, nggak sopan saya. Belum, tidak layak bertemu Rasulullah. Akhirnya dia menghindar. Nah, ketika menghindar itu sebenarnya Rasulullah melihat. Ya, Rasulullah melihat. Akhirnya ketika kemudian bertemu di waktu berikutnya, Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu tadi kok menghindar? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi itu junub dan malu untuk bertemu kamu. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya mukmin itu tidak bisa menjadi najis. Makanya sebanyak apapun seorang mukmin berwudu atau mandi, kemudian airnya masuk kembali dalam suatu tempat,
maka air itu tidak menjadi najis dan bisa digunakan untuk bersuci, tidak berubah hukumnya. Wa idza kana kadzalika fa innal ma'a la yafqadu tahuriyatahu bi mujarrati mumasatihi lahu. Maka jika demikian air itu tidak kehilangan status, ya, status tahuriyah. Tahuriyah itu status dia untuk alat bersuci hanya dengan menyentuhnya untuk bersuci. Hanya dengan menyentuhnya untuk bersuci. Baik. Para jamaah sekalian, kita perlu ada sifat pertengahan di sini, ya. Kita perlu ada sifat pertengahan tentang hukum air musta'mal ini. Air musta'mal ini kalau mengikuti pendapat jumhur ulama, ya, pendapat siapa? Jumhur ulama, mayoritas ulama dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i, bahkan pendapat yang dipegang sebenarnya dalam madhab Hanbali, seingat saya. Ya Allah a'lam. Ya, dalam madhab Hanbali itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Airnya suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bersuci dalam artian ini adalah untuk berwudu atau untuk mandi. Tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu atau untuk mandi. Ini pendapat jumhur. Sedangkan dari kalangan ulama zaman dahulu yang mengatakan air musta'mal boleh digunakan untuk bersuci itu dalam madhab Imam Malik saja. Nah, jumhur mereka memiliki beberapa dalil. Dalil yang pertama, mereka menggunakan hadis kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang, ya, melarang, beliau bersabda, la yaqtasil ahadukum fil ma'id da'imi atau fil ma'ir raqidi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan apa? Junub. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemudian bagaimana dia mestinya berbuat? Ya. Kaifa yaf'al? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatanawaluhu tanawulan. Hendaklah dia mengambil dari air itu sedikit-sedikit. Ya, diciduk, digayung. Ya. Jadi seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu hadisnya. Nah, mereka berdalil dalam hadis ini, begini cara berpikirnya. Mereka seperti ini cara berpikirnya. Kalau memang, jadi apa yang menjadikan alasan seseorang itu, alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang junub untuk mandi di tempat yang atau di air yang tidak tergenang. Maka mereka mengatakan, apakah mungkin karena nanti akan menjadikan air itu kotor misalnya, ya. Maka mereka kemudian menjawab, kalau memang alasannya agar air itu tidak menjadi kotor, kenapa harus disebutkan junub? Nah, kan begitu. Kenapa harus disebutkan yang dilarang ini adalah orang yang junub? Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, la yaqtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junub. Janganlah seorang dari kalian mandi di air tergenang dan dia dalam keadaan apa? Junub. Nah, kenapa? Karena kalau orang mandi biasanya keadaannya kotor. Nah, jadi yang dilarang oleh Rasulullah di sini adalah yang dalam keadaan apa? Junub. Akhirnya mereka berkesimpulan, oh berarti ada sifat yang ada pada diri orang junub itu yang nanti kemudian kalau dia masuk ke dalam air yang tidak mengalir itu akan mengubah air itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, melarang orang yang junub untuk langsung masuk, ya, menyelam di dalam air yang tidak mengalir. Ya. Itu hadis yang pertama, ya, atau dalil yang pertama. Ya. Dalil yang pertama. Kemudian dalil yang berikutnya, mereka kemudian melihat kebiasaan atau melihat tidak adanya riwayat atau tidak adanya kebiasaan dari para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka tidak pernah didengar mengumpulkan air bekas wudu ataupun bekas mandi.
Ya, padahal apa? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu hidup di wilayah dan di masa air itu sulit. Nah, apalagi ketika safar. Apalagi ketika safar. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Kalau memang air musta'mal, air yang bekas digunakan berwudu atau mandi itu boleh digunakan untuk berwudu lagi, nah, tentu akan menjadi sesuatu yang paling baik kalau seandainya Rasulullah mengajarkan para sahabat wudu itu, bekas wudu ditampung. Ya, untuk nanti kemudian digunakan berwudu lagi, kan gitu. Bekas mandi ditampung untuk digunakan mandi lagi. Sehingga menjadi apa? Menjadi hemat air. Ya, menjadi hemat air. Tetapi tidak pernah disebutkan itu. Tidak ada kisahnya Rasulullah memerintahkan para sahabat demikian. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya bisa jadi itu tidak dilakukan karena memang fitrah manusia yang merasa jijik untuk memakai air bekas orang, kan begitu. Nah, maka bisa saja dijawab, iya kalau digunakan untuk makan atau minum. Ya. Kalau digunakan untuk makan atau minum jelas mungkin orang itu jijik, kan. Tetapi kalau digunakan untuk berwudu lagi, ya biasanya tentu tidak masalah, kan gitu. Apalagi kalau satu keluarga, ya satu pasangan, ya antara ayah dan anak misalnya, tidak masalah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu dengan para sahabatnya, bahkan dengan istri-istri beliau pun tidak pernah. Ya. Jadi seperti itu. Dan ini disebutkan secara, ini saya ringkas dari apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Ya, jadi seperti itu. Jumhur mengatakan tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Tapi kita ambil yang pertengahan saja. Maksudnya silahkan pakai mengikuti pendapat yang mana, tapi dalam pengamalannya ya kita ambil yang pertengahan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mengambil pendapat yang disebutkan dalam kitab Fiqhul Muyassar ini, ya, di mana boleh menggunakan air musta'mal, maka kita katakan ini maksudnya adalah air musta'mal itu yang di sini maksudnya adalah air yang tersisa ketika orang itu selesai bersuci. Ya, air yang tersisa ketika orang itu selesai bersuci. Ya. Yang itu kemudian pasti sudah mengenai anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Maka air sisa ini boleh digunakan untuk bersuci lagi oleh orang yang lainnya atau oleh orang yang sama kalau dia kemudian batal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi air musta'mal ini boleh digunakan bersuci bukan berarti orang mengumpulkan bekas air wudu atau bekas mandi orang lain, ya, ditampung begitu untuk digunakan bersuci kembali. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi air musta'mal boleh digunakan bersuci di sini maksudnya adalah air yang sisa. Jadi itu menurut saya, ya wallahu ta'ala a'lam, bagaimana cara memahami pendapat yang mengatakan air musta'mal itu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi demikian. Nah, kalaupun kemudian kita mengikuti pendapat yang mengatakan tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya, maka pun juga sama. Tidak sama. Artinya bukan berarti air sisa itu, ya, itu kemudian harus dibuang, bukan. Atau air yang terkena percikan-percikan bekas orang bersuci itu kemudian tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali, bukan. Jadi pemahamannya maksudnya adalah, ya seperti tadi dalam dalilnya mereka yang mengatakan tidak digunakan untuk bersuci adalah maksudnya adalah tidak dikumpulkan air bekas bersuci itu untuk bersuci kali yang berikutnya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya insya Allah ya. Ya. Jadi air musta'mal itu memang ada yang keras, ada yang ekstrim. Nah, yang ekstrim itu di masyarakat kita ya ada yang seperti itu digunakan. Jadi dia ada yang bertanya dulu, saya sempat kita diskusi. Kalau misalnya ada ember begini, ya di sebelah orang ada ember.
dia kemudian bersuci dengan keran. Di keran dekatnya ada ember, ada isi airnya. Lalu dia berwudu. Ya. Kemudian dari berwudu itu ada yang masuk ke dalam ember itu. Kira-kira air dalam ember itu suci atau tidak? Kan katanya air musta'mal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya suci iya maksudnya. Tapi boleh digunakan bersuci atau tidak? Nah, jadi seperti itu. Maka jawabannya sederhana. Boleh saja. Boleh. Karena air musta'mal itu yang dimaksudkan tidak boleh digunakan bersuci itu kalau kita mengatakan pendapat itu maksudnya bukan dikumpulkan. Ya, bukan dikumpulkan lalu digunakan untuk bersuci yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang masalah yang keenam. As'arul adamiyin wa bahimatil an'am. As'ar, kalau dalam bahasa Indonesianya apa di situ? Su'ru ya. Su'ru ya. Su'ur jamaknya as'ar. Su'ur itu adalah bekas air yang tersisa setelah diminum, ya. Air yang tersisa setelah orang atau hewan minum di suatu wadah. Ya. Jadi misalnya dalam gelas ini, ketika ada orang minum tersisa setengahnya, maka air yang tersisa ini disebut dengan su'ur. Ya. Itu dalam bahasa Arab demikian. Su'urun, sin, hamzah dan ro. Nah, maka masalah keenam itu kita bahas ini. Air sisa minum manusia dan hewan ternak, ya, atau hewan. As-su'ru atau su'ur, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan su'ur. Itu adalah apa yang tersisa di dalam bejana setelah orang meminum darinya. Maka bekas minum manusia itu hukumnya suci. Bekas minum manusia hukumnya apa? Suci. Ya. Manusia itu suci dan bekas minumnya suci. Sama saja apakah dia itu muslim atau kafir. Demikian pula apakah dia junub atau haid. Ya. Sebagaimana dalilnya apa? Yang tadi sudah kita sebutkan, karena telah sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mu'minu atau innal mu'mina la yanjus. Mukmin itu tidak bisa menjadi najis. Ya, mukmin itu tidak bisa menjadi najis. Ya. Jadi seperti itu. Maka berdasarkan pendapat ini, apa hukum orang kafir masuk masjid? Maka hukumnya boleh. Ya, karena orang kafir itu tidak najis. Orang kafir itu tidak najis, tapi mereka berhadas. Ya, mereka berhadas. Sehingga ketika masuk Islam, ya, maka dia diperintahkan untuk mandi. Ya, ketika dia masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Wa an Aisyah, kemudian dari Ibunda Aisyah bahwasannya beliau pernah minum dari suatu bejana dan beliau dalam keadaan haid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bejana itu atau gelas itu, ya, Rasulullah SAW mengambil tempat minumnya, kemudian meletakkan bibir beliau di tempat bibirnya Aisyah, di bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang menunjukkan bahwasanya bekas minum itu adalah hukumnya suci. Dan telah sepakat para ulama atas kesucian bekas minum hewan yang halal dimakan. Hewan yang halal dimakan dari hewan ternak maupun yang selainnya. Ya. Hewan yang halal dimakan, bekas minumnya kambing, bekas minum ayam, bekas minumnya sapi, unta, itu hewan ternak semuanya. Termasuk yang selainnya yang tidak diternakkan tapi halal. Ya, rusa misalnya, kijang, kancil, ya. Apalagi burung dan seterusnya. Maka bekas-bekas minum hewan ini hukumnya suci dan juga mensucikan. Ya, suci kalau kita sebut bahas suci itu berarti mencakup hukum mensucikan juga, boleh digunakan untuk berwudu. Misalnya air ini saya minum sebagian, lalu sebagian saya gunakan berwudu, boleh hukumnya. Ya, tidak masalah. Ya, jadi seperti itu. Adapun hewan yang tidak dimakan atau haram dimakan, seperti hewan buas. Ya, hewan buas. Hewan buas itu hewan pemangsa. Ya, hewan pemangsa. Termasuk hewan pemangsa itu kucing.
karena kucing pemangsa, hewan buas. Meskipun kecil, dia hewan buas, pemangsa hewan yang lainnya. Dan keledai. Keledai meskipun tidak buas, tidak boleh dimakan, haram. Dan yang selainnya, hewan-hewan yang lainnya yang tidak boleh dimakan, maka pendapat yang sahih, bekas minumnya itu suci dan tidak memberi pengaruh apapun terhadap air, terkhusus jika airnya itu banyak. Ya, terkhusus jika airnya itu banyak. Ya, jadi kalau air banyak di suatu telaga misalnya, di padang pasir atau di danau, ya, dan lain sebagainya, yang di situ digunakan untuk minum, bahkan mereka masuk ke dalamnya, ya, misalnya serigala, ya, singa, macan, minum dari situ, maka bekas air di dalam telaga itu tidak menjadi najis, suci, boleh digunakan untuk berwudu. Adapun idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara sabab, adapun kalau airnya sedikit dan berubah, ya, berubah karena sebab hewan-hewan tadi, yaitu yang tidak boleh dimakan itu, ya, meminum darinya, maka hukumnya menjadi najis. Ya, hukumnya menjadi najis. Ya. Ini perbedaan antara hewan yang halal dimakan dengan hewan yang tidak halal dimakan. Jadi kalau hewan halal dimakan, ya, banyak sedikit, ya, airnya itu, maka hukumnya tetap suci. Ya, hukumnya apa? Tetap suci. Ya, kita jelaskan. Misalnya ada bekas minumnya ayam. Ya. Kalau bekas minum ayam atau kambing itu tetap pada sifat air secara umum, maka dia suci dan boleh digunakan berwudu. Ya. Tapi kalau bekas minum ayam atau kambing, ya, hewan yang halal dimakan secara umum itu, dia berubah sampai akhirnya tidak bisa dibilang ini air biasa, ya, maka hukumnya tetap suci, tidak najis, tapi tidak boleh digunakan berwudu. Ya, bisa paham ya? Nah, sekarang kemudian hewan yang tidak halal dimakan. Maka hewan yang tidak halal dimakan, kalau mereka minum di suatu tempat air, banyak maupun sedikit, lalu tidak berubah kondisi air itu karena sebab mereka minum di situ, maka hukumnya tetap suci. Ya. Suci dan boleh digunakan bersuci. Karena tidak berubah keadaannya. Ya, apalagi kalau banyak itu sulit berubahnya. Tapi kalau sedikit, kemudian ketika minum di situ, misalnya kita ambil contoh, ada kucing setelah dia makan tikus atau apa, ya, kemudian ada mangkok tempat minum kucing, minum dia di situ, ya, minum dia di situ. Oh, kalau kucing beda hukumnya, mohon maaf ya, kucing khusus. Kita ambil contoh apa yang lain, singa lah misalnya, singa ada ember, dia setelah memakan mangsanya minum di dalam ember itu. Gara-gara dia minum di situ, ember di situ jadi penuh dengan darah, ya, ada bekas darah merah-merah. Nah, maka di situ menjadi najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci, dan kalau terkena anggota tubuh atau pakaian maka wajib dibersihkan. Dalilnya adalah hadis yang sebelumnya, ya, hadis yang sebelumnya di dalamnya, ya, hadis tentang air yang dia dicampuri oleh berbagai macam benda. Di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hukum air dan yang masuk ke dalamnya dari segala macam hewan dan hewan buas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Kalau air itu banyak mencapai 2 qullah, tidak akan membawa najis. Ya. Dan tolong dipahami, tidak akan membawa najis ini maksudnya selama air itu tidak berubah. Ya, tidak berubah karena najis, atau perubahannya bukan perubahan yang alami. Ya, kalau perubahannya perubahan alami, ya karena bercampur dengan tanah, keruh biasa dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Baik. Jadi itu. Kemudian ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kucing. Nah, ini saya lupa tadi. Kucing khusus. Waqad syaribat fil ina,
minal ina innaha laysat binajisin innaha minat tawafina innama iya hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Kucing itu tidaklah najis, kucing itu termasuk hewan yang mengelilingi atau berjalan-jalan di sekitar kalian, wa tawafat, ya, berjalan di sekitar sekalian sama. Jadi kucing itu tidak, dan ini masuk dalam pembahasan kalau fikih itu dalam artinya adalah umumul balwa. Umumul balwa itu artinya hal-hal yang sulit dihindari, dan kucing termasuk itu. Kucing itu, apalagi kucing yang jinak, dia tabiatnya itu mendekati manusia, ya, tabiatnya mendekati manusia. Kucing-kucing di kota, ya, tabiatnya mendekati manusia. Beda dengan anjing, ya, dengan anjing itu kalau yang liar, ya, termasuk juga yang jinak pun juga biasanya adalah tidak mendekati manusia, bahkan ada yang dia itu ganas, ya, buas, ya. Selain juga anjing itu hukumnya apa? Najis. Nah, adapun kucing, meskipun dia haram dimakan, dia tidak bisa kita hindarkan. Li'annahu yashukku taharruza minha bil ghalib, karena sulit, ya, menghindari atau menjaga diri dari kucing secara umum. Kalau seandainya kita mengatakan bekas minumnya kucing itu najis dan wajib mencuci benda-benda yang terkena oleh kucing itu, maka di dalamnya ada kesulitan. Oleh karena itu diangkatlah hukum najisnya kucing itu, ya, dari umat ini untuk kemudahan dari Allah dan Rasulnya. Adapun air bekas anjing maka najis, dan begitu pula babi, hukumnya apa? Najis. Amal kalbu, adapun anjing, maka hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Dalam riwayat yang lain, ihdahunna biturab. Tahur, cara mensucikan wadah air salah seorang dari kalian jika air itu minum darinya. Walagha itu minumnya anjing, yang menggunakan lidahnya itu, ya, jika anjing menjilatnya, maksudnya menjilat itu minum darinya. Jika anjing minum darinya, maka cara mensucikannya adalah dengan mencucinya 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Dalam riwayat yang lain, ihdahunna biturab. Bukan pertama, tapi yang penting salah satunya. Ya, dari 7 kali itu salah satunya dengan tanah. Boleh misalnya dibilas, diberi air 1, 2, 3 kali, keempat itu yang dicampur tanah. Baru kemudian 5, 6, 7 boleh. Ya, bebas. Ya, tidak harus yang pertama. Ya. Ini ajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang para ulama, sebagian ulama berbeda pendapatnya. Berbeda pendapat apakah mencuci dengan tanah itu sifatnya ta'abbudi ataukah tidak. Ta'abbudi itu artinya apakah itu memang caranya seperti itu, tidak boleh diotak-atik begitu, ya. Ya. Ataukah sebenarnya selama bekas anjing itu hilang, maka boleh dilakukan dengan cara yang lain seperti yang banyak dibicarakan oleh para pemikir di masa sekarang, dengan sabun misalnya, atau dengan deterjen misalnya. Nah, maka sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi wallahu ta'ala a'lam, saya lebih cenderung yang mengatakan ini sifatnya adalah ta'abbudi. Ya, ta'abbudi. Kenapa? Karena Nabi menunjukkan caranya. Seandainya memang yang dicari adalah hilangnya bekas anjing itu, maka Nabi akan menyebutkan yang penting bekasnya hilang, bukan caranya seperti ini. Ya, itu lebih aman demikian. Dan turab, yang dimaksud turab ini adalah tanah. Tanah itu maksudnya adalah yang jika terkena air dia lengket, ya, menjadi lumpur, bukan pasir. Jadi beda, ada tanah, ada pasir. Tanah itu cirinya jika terkena air dia lengket. Ya, kemudian yang kedua, kalau dia kering,
ya, dan dia dipukul itu berterbangan, ya. Sedangkan pasir tidak pasir itu sebenarnya kerikil-kerikil yang kecil sekali, ya. Dari batu yang dipecah yang kecil-kecil itu pasir. Kalau dia terkena air tidak bisa menempel, ya kan? Kalau pasir terkena air tidak bisa menempel. Dan kalaupun diacak-acak tidak ada debunya. Walaupun ada debunya ya debu itu ya debu yang menempel di situ. Ya, bukan pasirnya. Jadi turab ini tanah. Dan ini intermezzo ya. Jadi kalau kita tidak punya sabun, ya itu bisa mencuci dengan tanah gitu. Jadi alhamdulillah. Silahkan dicoba. Ya. Nah, kalau misalnya di alam terbuka, misalnya kita sedang apa begitu, tidak ada sabun, ya untuk cuci tangan atau untuk cuci piring dan lain sebagainya, ya bisa tanah itu digosokkan ya dengan air, gosokkan ke piring atau gosokkan ke tangan, itu cepat ya bersihnya, kesat. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ini termasuk dari salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal khinzir, adapun babi, maka jelas fali najasatihi wa khobathihi wa qadaratihi. Pertama dia najis, kemudian karena dia itu khobath, ya jorok, ya wa qadaratihi dan kotorannya. Ya, jadi hewan yang memang benar-benar hewan yang kotor khinzir itu. Dan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya babi itu adalah rijs. Babi itu adalah rijs, najis, kotor, sehingga tidak boleh menggunakan apa yang sudah tersentuh dengan babi. Tetapi khilaf di antara ulama, apakah babi itu cara mensucikannya seperti anjing atau tidak. Ya, kalau di dalam madhab Syafi'i, babi itu disamakan dengan anjing. Kenapa? Kata mereka, karena babi itu lebih kotor daripada anjing. Kalau anjing saja seperti itu, maka babi harusnya juga sama, ya setidaknya minimal. Tapi di dalam madhab yang lain tidak. Ya, jadi yang caranya untuk anjing itu ya khusus anjing saja, dan tidak pernah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membersihkan najisnya babi dengan cara yang disebutkan dalam membersihkan najisnya anjing. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya waktunya? Terlalu panjang? Hah? Oh, cukup aja ya. Saya lupa tanya. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Nah, silakan. Kalau air dalam itu kan dalam Air dalam satu gayung. Oh ya. Nah, berwudu air dalam satu gayung, hukumnya apa? Boleh. Nah, boleh. Jadi apa namanya? Jadi kita mengambil sifat pertengahan tadi ya. Jadi air musta'mal itu artinya adalah yang dimaksud adalah air yang dia itu sudah diambil untuk berwudu, kemudian menempel di tempat yang lainnya, menetes di tempat yang lainnya. Itu yang dibahas oleh para ulama. Adapun kalau terkait tentang air yang tidak air yang masih ada di tempat wudu itu, ya, di gayung dan lain sebagainya, maka itu hukumnya boleh, tidak masalah. Ya, termasuk kita kalau mandi, ya, kalau kita mandi di dalam satu bak mandi misalnya, ya, seperti bak mandinya orang barat itu biasanya, ya, mereka cara mandi itu ada dua, shower, ya, air shower atau air dikumpulkan di dalam bak mandi itu, terus mereka masuk situ, digosok-gosok badannya, ya. Maka kalau kita mandi junub dengan cara itu pun juga boleh, ya. Mandi junub dengan cara itu hukumnya juga boleh. Saya cari video apa ya? Malah justru di antara kebiasaan saya itu kalau ngajar santri baru itu adalah santri diajarkan cara berwudu dari satu gayung. Dan ini memang wudu yang cara berwudu yang tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat kita, karena kita sudah terbiasa dengan adanya keran, ya, sehingga masyarakat kita nggak tahu kalau berwudu itu
aslinya sebenarnya adalah di wadah. Ya. Bahkan ketika munculnya keran, ya di masa-masa penjajahan, ketika orang penjajah mengenalkan adanya keran ke dunia Arab, ya dunia Arab, maka waktu itu di masa itu para ulama di Jazirah Arab mereka mengatakan berwudu dari keran itu bid'ah. Ya. Berwudu dari keran itu apa? Bid'ah. Ya. Karena aslinya memang wudu sebelum adanya keran ya semuanya di bawah, air dari bawah dicinduk begitu. Ya. Jadi bid'ah kecuali ulama dalam madhab Hanafi di masa itu. Makanya dalam bahasa Arab salah satu sebutan untuk keran dalam bahasa Arab itu Hanafiyah. Hanafiyah. Kenapa? Karena yang membolehkan menggunakan keran itu di masa itu adalah ulama dari madhab Hanafi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Nah, Bagaimana dengan bekas kaki anjing Ustaz? Bagaimana cara mensucikannya? Misal kalau ada anjing naik ke lantai atau teras. oh nah. Ya, kalau bekas najisnya anjing ini di sini juga khilaf ya, khilaf. Jadi terkait cara yang ditunjukkan, ya, cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ para ulama kemudian berbeda pendapat, apakah itu khusus untuk bekas liurnya anjing atau khusus untuk anjing kalau dia minum di suatu bejana, ataukah umum mencakup semua najisnya anjing, ya, mencakup semua najisnya apa? Anjing. Ya, jadi seperti itu. Berbeda pendapat para ulama di situ. Bahkan dalam sebagian pendapat ulama Maliki khususnya, ulama Maliki itu mereka mengatakan anjing itu tidak najis, mereka mengatakan gitu. Ya, anjing itu tidak najis. Mereka mengatakan ya yang disebutkan oleh Rasulullah itu cara membersihkannya saja, ya bukan berarti itu anjing itu najis. Tapi ini pendapat yang kita katakan ya agak syadz dibandingkan pendapat-pendapat jumhur yang lainnya. Nah, yang mengatakan anjing najis, kemudian mereka berbeda. Apakah anjing itu najisnya cara membersihkannya sama seperti itu? Ya, wallahu taala alam. Nah, kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang lebih hati-hati dalam pendapat madhab Syafi'i di sini. Ya, kalau memang bisa dilakukan. Ya, kalau memang bisa dilakukan. Sehingga gimana ya? Dikasih air, dikasih tanah dalam salah satunya yang dicampur dengan air kali pertama, kemudian setelah itu dibilas yang lainnya. Allah ta'ala alam. Ya. Itu kalau bekas anjing. Nah, tapi kalau itu tanah ya, kalau itu tanah yang saya tahu ya, ini saya harus murojaah lagi. Karena tidak disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Jadi karena memang tanah di masa dahulu ya, tanah itu langsung disiram air pun sudah suci. Karena dia langsung di tanah di masa Nabi. Masa Nabi itu kan nggak ada lantai ya. Itu yang saya belum tahu. Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i semua najisnya anjing, baik kulitnya dan lain sebagainya, itu cara membersihkannya sama. Nah, insya Allah nanti kali berikutnya atau bisa ditanyakan ke Ustadz yang setelah saya. Nah, ada lagi? Okay. Ya, Pak. Ada ini, Pak. Ada bejana atau gelas yang miliknya orang kafir. Okay. Atau termasuk orang-orang musyrik. Yeah. Itu ada orang yang mengatakan bahwa tidak berani karena najis. Ada yang juga bisa dipakai. Itu gimana, Pak? Ya, itu nanti pembahasan di bab setelahnya. Ya, bab bejana setelah ini selesai, bab air, berikutnya bab bejana. Ya, wadah air. Ya, singkatnya bejana orang kafir dan musyrik itu hukumnya suci. Kecuali kalau kita tahu secara pasti itu memang digunakan untuk najis. Ya, itu digunakan untuk najis. Tetapi kalau kita bisa mencucinya terlebih dahulu, maka disunahkan mencucinya. Ya, jadi hukumnya, kenapa? Karena ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sekarang ada di negerinya orang ahlul kitab. Ya, kita pakai tempat air mereka, bagaimana hukumnya? Maka Nabi merintahkan suci dengan air lebih dahulu. Ya.
Tapi dari mana kita menyimpulkan perintah itu hukumnya sunnah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali dihidangkan kepada beliau makanan dan langsung beliau makan. Ya, jadi diberi hantaran makanan dari tetangga beliau atau dari orang kafir, dari orang Yahudi, ya langsung dan kemudian beliau makan. Ya, berarti menunjukkan tempatnya orang kafir ini hukumnya basuh suci. Tapi kalau bisa dicuci terlebih dahulu, cuci terlebih dahulu. Ya. Jadi seperti itu. Kecuali kalau memang kita tahu itu digunakan untuk hal yang najis. Ya. Misalnya kalau kita masuk restoran, kita tahu di situ juga memasak babi misalnya. Ya, maka ya sudah, tidak usah ambil resiko. Ya. Meskipun orangnya mengatakan, oh kita pisah kok tempat masaknya dan sebagainya, udah nggak usah ambil resiko. Jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu, maka tidak masalah. Itu insyaallah. Itu pembahasannya di bab berikutnya. Sampai jam berapa ini? Ya, sudah selesai? Sudah. Nah, Kalau kita ya. ukuran satu kullah itu kira-kira berapa? Nah, satu kullah ini, masya Allah, saya lupa satu kullah itu. Biar yakin aja. Karena lama sekali saya tidak membahas kullah ini. Satu kullah itu tidak sebanyak yang kita kira. Ya, satu kullah itu tidak sebanyak yang kita kira. Kalau saya searching saja biar enak ya. Nah, jadi, nah, yang jelas adalah satu kullah ini adalah ya. Jadi memang kullah ini khilaf di antara para ulama. Ya. Kullah ini khilaf di antara para ulama karena memang dia satuan kuno. Dan satuan kuno itu apapun itu pasti berbeda-beda, mau sa', mau mud, kullah, ada mil yang disebutkan yang dipakai oleh para sahabat itu tidak sama dengan mil sekarang, ada farsakh dan lain sebagainya. Nah, kemudian kullah itu yang disebutkan dua kullah kan ya? Yang disebutkan dua kullah. Saya lupa, kullah itu saya ingatnya itu adalah kalau dia itu menggunakan dalam ukuran bakman atau ukuran wadahnya itu. Nah, Mas. Ya. Kurang lebih kalau dia itu ukuran bak ya. Satu kullah itu 54 cm kali 54 kali 54 ya. Itu satu kullah ya, berarti dikalikan 2, 108 kali 108 kali 108. Sehingga dua kullah itu kurang lebih sekitar 300 literan ya. 308 kali bakat 3 324 literan lah kurang lebih. Itu untuk yang modernnya. Ya, jadi tidak terlalu besar. Kan 108 meter itu kan ya kecil lah. Ini berapa ini 1 meter? Jadi sekarang kalau satu jam yang ukurannya sekitar 200 liter itu kurang karena kurang lebih 300 ya. Tapi kalau ukuran bak mandinya mungkin ya 1,8 jadi kalau kayak ukuran kamar mandi itu jadi saya katakan ya, kalau dia cuma setengah meter kali setengah meter kurang masih ya, 1 meter lebih sedikit, 1 meter 10 lah, 110 kali 10 110 gitu kalau. Tapi tidak terlalu besar sekali ya, tidak terlalu besar sekali. Itu dua kullah ya, artinya dua kullah itu bukan berarti harus satu ruangan begitu atau satu telaga gitu, enggak ya. Nah, kurang lebih 300 literan, 324 liter. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik. Tapi para ya, jadi begini para hadirin, dalam hal ini memang pendapat dalam mazhab Hanbali lebih memudahkan, ya, memudahkan. Jadi selama air itu tidak berubah sifatnya, itu maka dia bisa digunakan untuk bersuci, bisa banyak maupun sedikit. Bahkan untuk contoh ekstrimnya ya,
misalnya masuk kotoran cicak di dalam gelas ini, lalu diambil. Kalau misalnya kita lihat berubah nggak, baunya ada nggak, rasanya berubah nggak, misalnya mau dirasakan, ya boleh digunakan untuk bersuci. Itu contoh ekstrimnya, Ya, ini lebih memudahkan, ya. Dan ini lebih cocok, apalagi di tempat-tempat yang air itu sedikit. Ya, di keadaan-keadaan kita terbatas dengan air, itu lebih mudahkan. Maka ada orang air 1 ember di kamar mandi, kadang itu kamar mandinya embernya rendah, sedangkan WC-nya itu berdekatan, agak tinggi. Sedangkan orang itu sering kali, mohon maaf, buang air kecil yang laki-laki berdiri, ya kan? Nah, ketika kita masuk kamar mandi umum seperti itu, ya kita ragu-ragu ini kira-kira suci atau enggak ini air yang dalam WC ini. Karena kalau kita mengikuti keumuman orang yang masuk sebelum kita ini, kemungkinan kencingnya berdiri. Pasti ada percikan-percikan masuk di situ. Ya, dalam madhab Hanbali ini lebih mudahkan. Ya, kan kita tidak tahu. Pertama, kita tidak tahu itu najis atau tidak. Kemudian katakanlah kita tahu ada percikannya, kita lihat air ini nggak ada efeknya. Ya, jadi percikan najis itu, percikan air kencing itu tidak ada efeknya, tidak ada bekasnya, tidak mengubah warnanya, tidak mengubah baunya. Ya, jadi seperti itu. Dan kemungkinan besar pun tidak mengubah rasanya. Maka hukumnya apa? Suci. Ya. Tapi kalau memang mau hati-hati, ya dengan menggunakan wadah 2 kullah, silahkan. Kapan kita menggunakan hukum 2 kullah itu? Ya, kalau memang ada kejadian-kejadian, contoh ada tikus ya masuk di situ, ya, dan lain sebagainya, bangkai tikus di penampungan air dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Kalau baunya berubah ya sudah najis, tapi kalau baunya tidak berubah ya tidak usah dikhawatirkan. Nah, demikian para jamaah sekalian. Terakhir. Biar lega. Dari beberapa pendapat itu kita memahami sebagai suatu Ikhtilaf, betul. Ya. dan dalam suatu ikhtilaf kita mencari dalil yang paling kuat Menurut kita atau menurut ustadz yang kita ikuti. dalam ini. Jadi sesuai berarti logika kita dalam memahami dalil-dalil itu berarti ya. Kalau memang sudah punya kemampuan untuk melogikakan dalil, silahkan. Ya. Maksudnya memahami selama ini seperti A, pendapat A, Ya. B. Jadi kita cari yang mana yang belum kita paling kuat gitu kan di antara pendapat-pendapat. Nah. Jadi selama kita, jadi begini, ini taklid ya, kita bahas taklid itu panjang nanti. Taklid itu panjang. Setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mensarikan hukum dari dalil, maka dia wajib taklid. Taklid itu wajib. Ya, dengan catatan tidak boleh taklid buta. Taklid buta itu artinya menggantungkan benar salah kepada personal. Artinya pokoknya kalau kata Ustadz Fulan benar. Kalau bukan katanya Ustadz Fulan atau berbeda dengan Ustadz Fulan berarti salah. Ini namanya taklid buta. Ya, tapi kalau kita mengetahui batasan diri kita, saya ikuti Ustadz Fulan sajalah, karena saya tidak tahu. Ya. Tapi ternyata dalam proses kita belajar, ternyata tahu ada pendapat yang setelah kita timbang ini lebih kuat, maka kita harus mengikuti pendapat yang lebih kuat. Ya, jadi seperti itu. Artinya pendapat itu harus didasarkan kepada Dalil, tetap harus didasarkan dalil. Ya, dasarkan dalil. Jadi seperti itu. Nah, dalam masalahnya adalah bagaimana dengan pendapat yang dalilnya itu bisa dikatakan kurang lebih sama kuat misalnya. Nah, jadi seperti itu. Maka dalam hal ini ya tetap masing-masing berijtihad. Ala kulli hal, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dalam ikhtilaf ini, meskipun bukan hadis, tetapi ikhtilaf ulama itu memang ada sisi rahmatnya, itu memang benar. Ya. Ikhtilaf ulama ada sisi rahmatnya, itu memang benar. Artinya bagaimana? Kita beragama itu harus istiqomah, harus konsisten.
Kalau saya sudah mengikuti pendapat ini dan memang pendapat ini yang saya anggap paling kuat, maka sebisa mungkin ikuti pendapat itu. Tapi tetap dalam hal-hal tertentu kita mau tidak mau akan bertemu dalam kondisi di mana ini pendapat yang lain bisa diamalkan. Dan itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Boleh. Kalau dalam hal ini karena ada ulama lain yang membolehkan, maka saya sementara ambil ini. Ya, karena apa? Karena sulit keadaannya. Nah, jadi seperti itu. Dan itu tidak masalah. Makanya ada bagusnya kita mempelajari pendapat-pendapat para ulama. Ya, pendapat-pendapat para ulama agar kita bisa lebih hati-hati dan lebih mudah dalam melaksanakan ibadah. Wallahu ta'ala alam, saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Semoga bermanfaat, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.